Salam sade, salam hari Senin. Cepet sekali udah di hari Senin lagi ya. Waktu kadang memang nggak berasa cepet sekali berlalu gitu ya. Jadi video hari ini sebelum saya bahas masuk ke market, saya coba untuk ingatkan lagi hari ini karena selalu ada subscriber baru. Jadi ada poin-poinnya di channel ini ya yang harus saya ingatkan. Pertama, eh, setiap video yang saya buat bukanlah merupakan acuan untuk signal Anda trading ya. Dan saya bukanlah penasehat finansial Anda gitu. Itu yang harus Anda pahami dulu. Dulu udah sering saya ingatkan, karena udah lama nggak saya ingatkan, saya ingat sekarang banyak subscriber baru gitu ya, yang nggak tahu aturan main masuk channel ini ya. Jadi saya ingatkan, Anda silakan nonton, ambil positifnya, yang negatif dibuang ya. Analisa yang saya bagikan, yang cocok buat Anda ambil, yang tidak cocok ya buang. Atau Anda tidak suka channel ini, tinggalkan saja gitu ya. Jadi nggak perlu banyak cincong gitu ya. Channel ini bukan untuk mau cari subscriber, udah lebih dari cukup gitu ya. Dan komunitas Cuan Army sini di channel Sayur Bening ini udah terbentuk. Jadi sebenarnya kalau ada subscriber yang rese, yang ribut, mereka suruh kalian cabut aja gitu. Nggak perlu saya suruh cabut lagi, mereka Cuan Army akan suruh Anda cabut gitu. Unsubscribe aja gitu ya, karena kami di sini sudah cukup tenang gitu. Jadi ada terakhir yang masih komen yang mungkin literasinya kurang, tersinggung karena saya sampaikan hari itu Pak. Jadi dia tahan gitu. Jadi tadi malam, tadi pagi saya bangun, saya kasih Anda jawab terakhir ini ya. Jadi ada tulis saya ketawain Moonboy. Ya iya, saya ketawain Moonboy saat itu yang waktu bilang Hong Kong ya kan, upset kripto, terus si Justin Sun ini itu, di situ saya ingatkan, sebenarnya kalau Cuan Army yang lama nggak perlu saya ingatkan, mereka udah tahu karena yang ikut itu dari track sisi plan B semua, mereka udah tahu gimana saya ini gitu ya. Jadi cuma karena kadang saya agak risau, pendatang baru kena FOMO, maka saya ini, jadi saya candain, memang benar, itu saya ketawain Moonboy gitu. Ya kan, Moonboy yang berharap market Hong Kong buka, Cina pump Bitcoin ke 30, 40, ada yang bilang 50, ya kan. Memang saya ketawain, saya bilang pakai duit apa, ya kan. Apalagi diandalkan ini. Harap Cina pump gitu. Historinya itu Cina dam banyak gitu. China ban crypto market dam. China ban mining market dam, ya kan? Nah, di situ saya ingatkan, buat niat saya buat anak-anak baru jangan kena FOMO, karena buktinya Pak, market sempat drop lagi ke 19.000. Ente di mana? Ya kan? Dan saat itu saya suruh mereka serok. Nah, jadi yang udah ikut di channel ini mereka udah tahu gitu. Ya, karena selalu saya suruh mereka jangan ambil atas. Kami di sini channel serok di merah, jual di hijau, itu buat swing. Jadi itu jelas juga, kalau yang invest kita banyak barang, bukannya kita nggak mau market up, justru yang udah siap, kami yang udah siap, stok udah cukup lumayan, dia mau terbang terbang. Cuma yang masih saya pikirkan, kadang anak-anak baru yang kena FOMO, kena FOMO dari para Moonboy, mending suruh mereka jangan dengar, tunggu, ini market belum. Nah, setelah ada Fed suntik, QE, ini di video saya kan udah jelas ya bahas, market bisa akan terbang kalau ketahuan ada QE gitu. Nah, udah QE ketahuan, ya saya bilang bisa ke 30, ya wajar gitu. Ya kan, jadi Anda literasinya agak kurang sih, atau mungkin Anda nonton pakai speed cepat, jadi apa yang saya sampaikan nggak dapat gitu. Tapi overall lah, buat siapapun Moonboy yang nggak seneng, ya tinggalkan aja, ngapain Anda ribut gitu, free kok. Ya kan, di sini udah jelas channel ini udah cukup. Jadi
hari ini saya buat ini, ingatkan lagi, ini buat anak-anak baru, karena saya takut anak-anak baru ini kan kena FOMO. Kalian tentukan ya, apapun yang saya sampaikan selalu, kalau dari video-video dulu saya udah ingatkan, jangan telan mentah-mentah, karena saya manusia. Bukan saya gengsi, enggak, saya nggak pernah gengsi gitu. Saya kalau salah, saya salah. Anak-anak ini juga banyak cuan-cuan army, kadang apa yang saya lupa atau salah sampaikan, mereka koreksi, mereka kasih tahu, saya justru oh ya thank you gitu. Di sini itu kita nggak ada apa, saling berbagi, share analisa, share informasi. Maka banyak cuan army itu share analisa gitu ya. Jadi saya perlu ingatkan lagi buat anak-anak baru, itu poin saya gitu ya. Kedua, hati-hati scammer. Saya udah lama ingatkan, kalau anak-anak lama udah lihat-lihat muncul bot scammer itu, mereka ketawain nggak. Cuma saya agak ragu banyak anak, karena saya tidak pernah ada hubungan lewat aplikasi apapun, cuma satu di channel ini ya, lewat di komen. Jadi kalau anak-anak lama di sini, cuan army, market mau merah, mau apa, kayak kami itu selalu canda senang, karena kami udah tahu arah kami gitu ya. Jadi itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke market. Tadi pagi sempat disorong ke 28 ya. 28 nutupnya bagus, tapi terus ke bawah lagi. Maka ini dimainkan mental gitu. Ya, mental agak dimainkan. Jadi ini sekarang saya buat video market cap di 1.155 ya. Volume 71,4. Dominance 45,9. Nah, turun dikit. Tadi 46, berapa. Ngeri juga dia ini. Tapi nggak apa-apa. Tadi ada yang tanya, takut. Wah, kalau BTC didam, altcoin short. Nggak, banyak kejadian. Nggak gitu juga. Justru banyak kejadian, bukannya ini. Mereka nanti lepas BTC, lepas ETH, Ethereum, justru masuk ke altcoin. Altcoin baru lari lagi gitu. Sering kejadian gitu. Jadi jangan terlalu takut juga gitu. Ya. Ini saya buat video. Bitcoin di 27.522. ETH di 1.757. BNB 335. Ya. Ya lumayan lah, udah dominance agak ini tadi, ini 45,9, kelihatan altcoin agak, tapi ini masih nggak stabil, karena mereka ini ya, yang udah pasti itu psikologis itu dimainkan, karena 2122 lah kenaikan suku bunga. Nah ini Anda dimainkan, tadi nutupnya bagus 28, ini kok tiba-tiba short, Anda bingung lagi nih gimana ya. Nggak usah bingung, jadi ini sekalian kita bahas gitu ya. Sebelum saya masuk ke ini, kita lihat event hari ini, malam ini. Ini malam ini nggak ada gimana, tapi ada dua speak jam 12 sama jam 10 sama jam 12 itu ECB Lagarde speak apa gua nggak tahu, tapi nanti agak ini jam 5 pagi ya. 5.30 itu ada reserve balance with Federal Reserve Bank. Nah itu mungkin agak ngaruh ke market ya. Reserve-nya itu biasa data reserve balance itu akan pengaruh ke dolar gitu ya. Kita lihat ya. Jadi mungkin market di jam-jam itu bisa aja agak volatile gitu. Oke. Nah hari ini saya mau bahas sedikit ekonomi bukan baik-baik aja. Kalau kalian baca berita juga ini. Tapi kripto agak naik ya, BTC yang di iya, ya kan. Tapi bukan berarti akan ini, masih harus wanti-wanti. Cuma kalau lihat dari gejalanya, saya nggak mau bahas inilah, itu bullshit. Banyak channel yang bahas itu yang CTO Coinbase predik 3 bulan ke depan yang ke 1 million BTC ya, itu hati-hati apa yang mereka set up, game apa di belakang kita nggak tahu. Hati-hati retail, jangan FOMO, jangan kena jebakan mereka. Itu aja yang saya mau sampaikan. Saya nggak akan ke sana gitu ya, karena kalau orang yang nalarnya normal, logika ya, pasti udah nggak masuk gitu ya kan. Jadi saya nggak akan buang waktu bahas-bahas yang bullshit gitu. Yang saya mau bahas, saya mau ajarkan analisa. Kita lihat, ini kalau kita lihat berita, 100 lebih bank yang goyang. Ya, tiap saat bisa tumbang.
Tapi karena keadaan krisis gitu, sebenarnya kemarin semalam itu minggu lah di sana ya. Ini baru masuk, baru dia ganti, baru masuk Senin pagi gitu di sana ya, subuh. Tadi malam, semalam berarti pagi di sana, masih siang di sana. Itu antara bank itu ada meeting gitu, kesepakatan gitu. Akhirnya terjadi ada kesepakatan itu minggu mereka kerja, berarti sebenarnya harus ingat ya, bule biasanya weekend itu istirahat. Kalau weekend mereka kerja maksa ada buat keputusan, berarti ada something yang important yang harus segera dibuat keputusan. Itu harus diingat ya. Itu kemarin itu Bank of England, Bank Sentral Swiss, Bank of Japan, ECB, Bank of Canada, sama Federal Reserve, 6 kalau nggak salah ya. Itu pertemuan mereka bahas karena bank-bank ini udah goyang tiap negara semenjak kasus Silvergate terus Silicon Valley Bank itu sangat ini contagion, ngefek gitu ya. Efek dominonya mulai kena bank-bank itu, banyak negara kekurangan dolar. Kan saya udah berkali-kali saya bahas, walaupun mereka tutupi, saya kan udah bilang sebenarnya dolar itu shortage di market gitu. Saya kan udah jelaskan, kalau yang ikut benar-benar simak video saya, kalian tahu apa yang saya sampaikan gitu. Nah, shortage banyak negara kekurangan dolar sebenarnya dengan karena Fed QT, quantitative tightening, kan dia sedot dolar dari market gitu. Maka market kekurangan dolar gitu. Nah, dia akan naik interest rate lagi, ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi belakangan ini kan, dia Fed itu maunya dolarnya kuat gitu. Tapi ada rintangan juga, ECB atau kayak Jepang banyak jual bondnya karena butuh dolar gitu. Terus kadang dolarnya dia udah muter ini kan, ketekan lagi karena mereka juga. Dan juga pada kekurangan, pada teriak. Karena apalagi pas minggu lalu itu Silicon Valley Bank, SVB, itu banyak negara kan pengusahanya pada tarik duit, takut bank kolaps, semua takut gitu. Makanya pindahin ke emas, emas tinggi gitu. Emas kan dalam 2 minggu ini kan naik terus dari 1820-an, 17-an, sampai kemarin hampir 2000, 1970 something gitu ya. Nah, dengan berkurangnya dolar, mereka shorted dolar, mereka butuh dolar, akhirnya mereka telepon lah Fed. Lu gara-gara lu kecepatan naikkan rate, ya kan, terus juga ke tightening lo itu kita pada kurang. Sekarang semua pada mau tarik duit, bank-bank kita kekurangan, ini akan jadi masalah besar lagi nanti. Terus udahlah, dibuatlah Fed buat keputusan yang namanya Fed Liquidity Swap Slip bank gitu. Maksudnya satu perjanjian kertas ada slipnya, istilah kita swap. Jadi contohnya misalnya karena saya di Jepang lah, saya ambil yen, ya kan. Bank of Japan butuh dolar. Nah, dia kirim yen sama Fed swap kasih US dollar gitu. Yang sekarang biasanya misalnya Anda butuh berapa, 7 hari gitu, baru seminggu Anda pakai gitu kan. Sekarang per hari bisa gitu ya. Dalam harian Anda bisa lakukan swap gitu. Ini yang kalau nggak salah sementara sampai akhir April gitu ya. Nanti diperpanjang atau enggak itu lihat lagi. Sementara mereka lakukan ini sampai akhir April. Jadi nah, dengan swap ini misalnya apa? Nah, sekarang kan banyak perusahaan besar pada narik tuh, ya kan, dia butuh dolar. Nah, pemerintah Bank of Japan pasti dia akan cetak yen untuk mencukupi gitu, ya. Nah, dia cetak yen,
Bukan berarti kalau orang dengar cetak yen udah QE. Ini beda QE-nya. Memang dia cetak yen, ya, dia QE, tapi QE ini bukan siram ke market. Dia cetak ini, dia kasih ke Fed, swap, Fed kasih dia dolar. Dan dolar ini masuk ke Jepang, Jepang dia kasihlah yang narik-narik tuh perusahaan-perusahaan besar atau siapa pas mau gajian, mau bayar apa, kayak mau bayar tagihan, bayar kreditnya, bayar yang jatuh tempo, whatever, biaya operasi ini itu ya kan, mereka cairkan. Nah, duit ini itu kepakainya, bukan masuk ke market saham, stok gitu, ya, atau jadi bukan. Justru masuk nutupin kerugian. Sekarang kan banyak perusahaan yang rugi gitu, ya. Menutup duit ini masuk ke perusahaan-perusahaan ini publik gitu ya, karena bayar pekerja ini itu. Nah, pekerja kan akan belanja lagi gitu. Nah, dengan hal begini ya, bukan market akan terbang, enggak, justru inflasi akan tertekan, akan naik lagi. Nah, enggak ini, justru dengan dia QE begitu, ada duit lagi nyebar, daya beli lagi nanti di pos karena udah terima duit, ada gajian yang ini ya kan, biaya operasi atau apa, maka inflasi belum bisa ditekan, ya kan. Justru efeknya ke depan, entah beberapa bulan kemudian, ya kan, atau tahun depan, inflasi masih tinggi gitu. Jadi, udah serba ini. Apa yang dilakukan ini, gua udah gali lubang nih, ini timbul lagi lubang ini masalah. Kita coba tutupi, terus ini keluar lagi lubang tikus lagi arah sana gitu. Paham kan yang apa yang saya maksudkan? Jadi kondisi itu begitu. Jadi QE yang dilakukan tidak akan gimana efek ke market, misal Anda harapkan terbang ini. Jadi enggak, justru saya lihat, makanya tadi pagi saya pas lihat lihat beritanya, saya langsung nunggu buka market gold, saya langsung pasang short gitu. Karena kenapa? Dengan kondisi itu saya tahu bank akan lepas emas-emasnya. Ya kan, bisa aja emas-emas ini juga dijual, misalnya Jepang, dia jual emasnya, dapat yennya, yennya juga bisa dibuat swap gitu. Karena kemarin itu banyak emas naik itu, dari 2 minggu saya udah bilang, banker-banker banyak beli, karena mereka goyang gitu ya. Paling banyak beli itu banker. Dan sekarang mereka jual itu, istilahnya TP. Mereka kalau beli yang di 18 sekian, ya kan, jualnya masih 1970 per ounce ya. Makanya saya tadi pagi langsung saya short emas, ya tahu mereka akan lepas emas gitu ya. Syukurlah Jumat kemarin gua kena tendang SL ya kan, karena pagi-pagi ngambil balik gitu ya, rezekilah kadang itu ya kan. Nah, kadang pentingnya berita kalau kita analisa tepat langsung cepet jadi duit gitu ya kan. Tapi ya gitu, kalau salah analisa ya hilang. Cuma makanya harus pakai SL gitu. Dan for fun lah. Kalian semua tahu saya kalau untuk yang gitu-gitu scalping for fun, bukan untuk ini. Intinya kita invest gitu. Nah, itu yang saya bisa paparkan apa itu yang terjadi kondisi saat ini yang namanya Fed liquidity swap ya. Itu yang terjadi kondisi ini. Jadi terus kok kripto gimana apa naik? Kripto kayaknya iramanya mereka masih mau main gitu. Lihat aja si CTO-nya itu si Balaji atau apa. Itu kayaknya ada apa game yang mau dimainkan, cuma tetap kalian cuan army-nya udah ikut lama, udah tahu. Ini saya ingatkan yang baru-baru, hati-hati. Selalu mereka ini kondisi saat ini para pos itu cari liquid gitu. Sasarannya retail. Kalau Anda kena FOMO dia, Anda masuk jaring dia gitu. Ya, itu yang saya mau ingatkan. Tapi apakah naik? Ya bisa. Saya justru pikir ini hari ini dimainkan mental ini. Hari ini Senin ya kan. Mungkin entah itu nanti ada balance sheet atau Lagarde speech gitu, mungkin sedikit volatile atau agak merah ya kan. Justru saya nunggu misalnya agak merah, saya mau nambah sedikit swing saya lagi gitu. Karena saya pikir saya dengan kondisi apa yang dimainkan Fed, saya masih yakin sekali dia
banyak yang ramalkan terutama CME nurun. CME justru mereka banyak pikir Fed akan stop gitu ya. Justru saya pikir kalau saya rasa 0,25 masih naik gitu. Kalaupun dia naikkan 0,25, market hijau dikit gitu ataupun ditanggapi positif, ya syukur-syukur kalau dia bilang, oh ya gua stop dulu, oh langsung market hijau gitu ya kan, bisa aja langsung ke 30 gitu. Tapi andai kata mungkin dia setel dulu nih, maka ke 27 tadi 28 tutup 28-an, ini dia udah diturun ke 27 something lagi gitu kan. Mungkin ini di main sideways di 27 sampai FOMC ini ya kan. Nah, tiba-tiba nanti disorong balik ke 28 up ya kan. Mau ngejar ke 30 itu bisa aja gitu. Apalagi ini. Jadi saya masih untuk kripto karena market cap-nya kecil ya. Market cap kecil gitu untuk mereka pom-pom naikkan ke 30.000 dengan kondisi ada QE 300 billion ke bank itu, ya mampulah untuk kalau mereka mau sorong ke 30 sampai 32.000 gitu, masih wajar. 35 masih sanggup kalau benar-benar duit itu yang kemarin disuntik ke bank 300 billion ini, ya kan, ya walaupun inilah ataupun ada yang sebagian nanti jual emas dia colok lagi ke kripto, mudah-mudahan dia colok ke altcoin ya kan. Altcoin mungkin setelah habis FOMC altcoin mulai terbang gitu, mudah-mudahan lah ya. Itu yang saya bahas hari ini. Jadi santai aja ikut market ya. Jadi ingat apa yang saya sampaikan di awal itu untuk anak-anak subscriber baru ya kan, buat Moonboy yang nggak suka, tinggalkan aja channel ini gitu. Ngapain Anda ribet gitu? Atau buat channel sendiri, Anda analisa sendiri, top market top. Ya kan? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Cuak!